Halo semuanya, salam Pramuka. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Christina Dini Anggraini dengan NPM 211305336 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung angkatan tahun 2021. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, tingkatan, kegiatan, dan upacara dalam Pramuka Penggalang untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kepramukaan. Selamat menyaksikan. Pengertian penggalang. Penggalang adalah sebuah tingkatan dalam pramuka setelah siaga. Biasanya, anggota pramuka penggalang berusia 11-15 tahun. Tingkatan dalam pramuka penggalang. Berdasarkan pencapaian syarat-syarat kecakapan umum, pramuka penggalang digolongkan menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama, penggalang ramu, yang kedua, penggalang rakit, yang ketiga, penggalang terap, dan yang keempat, penggalang garuda. Tingkatan penggalang juga memiliki syarat-syarat kecakapan umum dan syarat-syarat kecakapan khusus yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kenaikan tingkat atau tanda kecakapan umum dan mendapatkan tanda kecakapan khusus. Sistem berkelompok. Setiap anggota pramuka penggalang dikelompokkan dalam satuan-satuan kecil yang disebut regu. Setiap regu terdiri dari 8 orang penggalang. Regu dipimpin oleh pimpinan regu atau pinru yang bertanggung jawab penuh atas regunya tersebut. Satuan terpisah, artinya pelaksanaan kegiatan kepramukaan dilaksanakan secara terpisah antara satuan putra dengan satuan putri. Kegiatan dalam pramuka penggalang. Yang pertama, jambore. Jambore adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar dan diadakan bertingkat, seperti jambore nasional, jambore daerah, jambore cabang, dan jambore ranting. Yang kedua, lomba tingkat adalah pertemuan regu-regu pramuka penggalang dalam bentuk lomba kegiatan pramuka. Lomba tingkat dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari tingkat gugus depan, ranting, cabang, daerah, dan nasional. Yang ketiga ada gladian pimpinan regu atau dian pinru, adalah pertemuan anggota pramuka penggalang bagi pemimpin regu utama atau pratama, pemimpin regu atau pinru, dan wakil pemimpin regu atau wapinru yang bertujuan memberikan pengetahuan dan pengalaman di bidang manajerial dan kepemimpinan. Yang keempat, penjelajahan atau white game adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk mencari jejak dengan menggunakan tanda-tanda jejak, membuat peta, mencatat berbagai situasi, dan dibagi dalam pos-pos. Yang kelima, latihan bersama adalah pertemuan pramuka penggalang dari 2 atau lebih gugus depan yang berada dalam satu kuartir ranting atau cabang maupun kuartir daerah yang bertujuan untuk saling bertukar pengalaman dan pengetahuan. Yang keenam, perkemahan adalah pertemuan pramuka penggalang yang dilaksanakan secara reguler untuk mengevaluasi hasil latihan di gugus depan. Perkemahan diselenggarakan dalam bentuk persami atau perkemahan Sabtu Minggu, perjusami atau perkemahan Jumat Sabtu Minggu, perkemahan liburan, dan lain-lain. Yang ketujuh, jambore on the air and jambore on the internet. Upacara penggalang. Yang pertama, upacara pembukaan latihan. Yang dilakukan yaitu memeriksa kerapihan dan absen oleh masing-masing pemimpin regu. Selanjutnya, membagi petugas upacara dan menyiapkan perlengkapan upacara. Pratama membentuk barisan dan memeriksa kerapihan barisan. Regu dipersiapkan
lalu pemimpin regu dan pratama di tempat yang sudah disediakan. Pembina upacara menempati tempatnya. Pembantu pembina berada di belakang pembina upacara. Memberi penghormatan kepada pembina upacara yang dipimpin oleh pratama atau pemimpin upacara dan dilanjutkan dengan laporan. Petugas pengibar bendera mengibarkan bendera Sang Merah Putih dan penghormatan dipimpin langsung oleh pembina upacara. Pembina upacara membaca teks Pancasila dan diikuti oleh seluruh peserta. Petugas membaca teks Dasa Dharma. Pembina upacara memimpin doa dan dilanjutkan kata pengantar. Selanjutnya, pratama melaporkan kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Pembina dan pembantu pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Setelah itu, upacara dibubarkan oleh pratama. Upacara penutupan latihan, yaitu yang dilakukan yang pertama adalah memeriksa kerapihan dan absen oleh masing-masing pemimpin regu, membagi petugas upacara, dan menyiapkan perlengkapan upacara. Pratama membentuk barisan dan memeriksa kerapihan barisan. Regu dipersiapkan, lalu pemimpin regu dan pratama mengambil tempat yang telah disediakan. Pemimpin upacara menjemput pembina upacara. Kemudian, pembina upacara menempati tempatnya. Pembantu pembina upacara berada di belakang pembina, kemudian memberi penghormatan kepada pembina upacara yang dipimpin oleh pratama dan dilanjutkan dengan laporan. Petugas pengibar bendera menurunkan bendera Sang Merah Putih dan penghormatan dipimpin oleh pembina upacara. Pembina upacara menyampaikan pengantar dan dilanjutkan dengan doa. Pratama maju satu langkah, lalu melakukan laporan penutupan, dilanjutkan dengan melakukan penghormatan kepada pembina upacara. Kemudian pembina dan pembantu pembina upacara meninggalkan arena upacara. Setelah itu, upacara dibubarkan oleh pratama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.